istana. Mantan Ketua MPR yang kini menjadi Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais membuat heboh belakangan ini. Melalui video yang diunggah di kanal YouTube-nya, Amin Rais menyebut keakraban Presiden Prabowo dan Seskap Teddy yang dinilai sudah di luar kelaziman. Amin meminta Presiden Prabowo menjauhkan Seskap Teddy dari lingkup istana. Agar Pak Prabowo secara kesatria, tegas dan meyakinkan Prabowo melepaskan diri dari lendotannya si Teddy yang berbahaya itu. Usai membuat heboh, video YouTube Amin Rais soal Seskap Teddy tiba-tiba menghilang. Menteri Komdigi Mutia Hafidz mengakui sesuai kewenangan Komdigi berhak melakukan take down video yang berpotensi memicu kegaduhan dan memecah belah masyarakat. Jadi melakukan take down itu adalah juga bagian dari proses langkah hukum yang memang menjadi kewenangan Komdigi. Tidak hanya di take down, video pernyataan kontroversial Amin Rais berbuntut somasi dari Ketua Umum LSM Hajar Indonesia Farhad Abbas. Secara tertulis, Farhad menyebut pernyataan Amin Rais sebagai penghinaan dan pencemaran nama baik. Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari menyayangkan Amin Rais terhasut video konten hoax di media sosial. Bagaimana seorang tokoh sepintar sesenior seperti Pak Amin Rais itu bisa menjadi korban hoax. Jadi statement dari Pak Amin Rais tentang Pak Teddy itu adalah dasarnya hoax. Meski berpotensi menghadapi kasus hukum, Amin Rais mengaku siap jika harus menghadapi gugatan termasuk dari Seskap Teddy. Menurutnya, kewenangan Teddy sebagai Seskap sudah di luar batas, sehingga perlu ada perubahan demi membenahi pemerintahan Prabowo. Pak Teddy ini hanya gulit terus, ya. Sampai-sampai yang menentukan tamu siapa, menteri mana, jenderal mana yang bisa ketemu Pak Prabowo. Singkirkan Teddy ini, ya. Berikan kesibukan, posisi di tempat yang lain, tapi tidak nempel dengan Pak Prabowo. Komdigi tidak berhak. Ya. Jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan saya akan yakin sekali, tunjukkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pertamina kembali menaikkan harga BBM non-subsidi mulai hari ini, Senin 4 Mei 2026. Kenaikan harga berlaku untuk sejumlah produk. Pertamina menaikkan harga BBM untuk 3 jenis produk, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Penyesuaian harga ini tidak hanya berlaku di Jakarta, tetapi juga terjadi di berbagai provinsi lain di Indonesia dengan besaran yang bervariasi. Pertamina juga memastikan sejumlah jenis BBM lainnya tidak mengalami perubahan harga. Pertamax tetap dijual Rp12.300 per liter, sementara Pertamax Green Rp12.900 per liter. Untuk BBM subsidi, harga juga tidak berubah. Pertalite masih dipatok Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Lantas besarnya kenaikan ketiga produk BBM non-subsidi berdasarkan informasi dari Pertamina. Pertamax Turbo naik dari Rp19.400 menjadi Rp19.900 per liter. Sementara itu Dexlite naik dari Rp23.600 menjadi Rp26.000 per liter. Untuk Pertamina Dex naik dari Rp23.900 menjadi Rp27.900 per liter. Satgas Operasi Armusna menyisir kawasan Padang Arafah untuk mengantisipasi kekacauan jemaah haji Indonesia saat wukuf. Informasi usai jeda tetap di Sindo Sore.
Hari ini pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya memanggil sejumlah pihak, diantaranya perusahaan taksi Green SM, serta Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, polisi mengungkapkan sopir taksi hijau yang terlibat kecelakaan dengan KRL di perlintasan Sepidang yang diduga menjadi pemicu tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur baru mendapatkan pelatihan singkat selama 1 hari. Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan di Polda Metro Jaya, sudah ada rekan Dilami Aulia di sana. Selamat sore Dilami, siapa saja pihak dari perusahaan taksi hijau dan pejabat Kementerian Perhubungan yang diperiksa dan sudah sejauh mana proses pemeriksaannya? Ya, selamat sore Raisa dan juga pemirsa. Informasi terbaru yang dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto ini mengatakan bahwa untuk saat ini dari pihak penyidik ini masih memeriksa ada 4 orang saksi dalam perkara kasus kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Yang pertama adalah saksi dari Dinas Bina Marga Kota Bekasi, kedua saksi dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Bekasi, yang ketiga Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, yang keempat Dinas atau maksud kami saksi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Nah, keempat orang saksi ini tentu akan ditanyai sejumlah pertanyaan yang nantinya ini akan memudahkan dari pihak penyidik untuk melakukan pemahaman secara objektif perkara ini. Kemudian Raisa dan juga pemirsa, dari pihak penyidik sendiri memang saat ini sudah memeriksa ada 31 orang saksi dari bermacam-macam, mulai dari pemohon, dari pihak PT KAI, dari sopir taksi online saat itu, kemudian juga ada dari pihak korban, di mana kalau melihat juga kasus ini sudah naik ya ke tahap penyidikan, dan artinya seharusnya ada orang yang memang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus ini sudah masuk ke tahap pidana, begitu ya Raisa dan juga pemirsa. Kemudian kalau misalnya menilik dari pernyataan Kabid Humas, ini tentu kedepannya juga akan ada beberapa saksi lain yang akan menjadi tambahan, mengingat saksi dari pihak manajemen taksi online ini juga belum bisa diperiksa atau belum hadir ke Polda Metro Jaya. Padahal seharusnya dari pihak manajemen taksi ini diperiksa pada siang hari ini. Nah, kalau misalnya melihat juga penyidik ini telah mengumpulkan sejumlah bukti-bukti, mulai dari bukti secara teknis, kemudian bukti rekaman CCTV yang tentu memperkuat terkait dengan peningkatan status ke tahap